Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vigrus Octavian, NRP 0321040005 dari kelas D4 ME2A. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester mesin fluida saya. Nomor 1, prosedur pengujian dan pengambilan data. A. Pompa sentrifugal. Yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. 2. Atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. 3. Klik tombol run. 4. Catat data. Yang pertama, perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, 20%. 6. Ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. B. Pompa mix flow. Langkah yang pertama, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. 2. Tutup gate valve setelah collecting tank kosong. 3. Buka penuh delivery valve. 4. Jalankan pompa dan setting kecepatannya. 5. Variasikan bukaan delivery valve. 6. Untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh. Yang pertama, tutup gate valve pada collecting tank. 2. Ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. 3. Ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. 7. Ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putaran yang berbeda. C. Kompresor sentrifugal. Langkah yang pertama, buka penuh katup discharge. 2. Jalankan motor dan kompresor. 3. Catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. 4. Catat beda ketinggian di venturimeter. 5. Variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. 6. Catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putaran yang berbeda. D. Rangkaian pompa seri dan paralel. 1. Mesin dalam kondisi mati. 2. Atur katup-katup dengan konfigurasi berikut. Yang pertama, buka V1, 2. Tutup V2, 3. Tutup V3, 4. Buka V4 dan buka V5. 3. Jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan mati. 4. Catat variabel-variabel berikut. Yang pertama, debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter. Yang kedua, tekanan di P1 dan P2. 5. Variasikan bukaan katup V5. 6. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. 7. Kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. 8. Variasikan kecepatan putar pompa 1. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4-7. 2. Pengolahan data hasil pengujian. A. Pompa sentrifugal. Langkah yang pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. 2. Hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V per delta T. Yang ketiga, hitung beda tekanan discharge suction menggunakan rumus delta P sama dengan P keluar dikurangi P masuk. Yang keempat, hitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus H sama dengan delta P dikali rho G. Yang kelima, hitung daya hidrolik pompa dengan rumus pH sama dengan rho G Hq atau delta Q atau Q dikali delta P. Nomor 6. Yang keenam, hitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus sebagai berikut, di mana V adalah tegangan in-out motor, I besar arus yang mengalir, faktor daya yaitu 0,8. 7. Hitung efisiensi dengan rumus efisiensi sama dengan pH dibagi PM dikali 100%. Yang ke-8, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Grafik yang dibuat yaitu grafik delta P VSQ, grafik H VSQ, grafik PH VSQ, grafik PM VSQ, dan grafik efisiensi VSQ. B. Pompa mix flow. Langkah yang pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. Yang kedua, hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V dibagi delta T. Yang ketiga, hitung beda tekanan discharge suction
dengan rumus delta P sama dengan P keluar dikurangi P masuk. Yang ketiga, hitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus H sama dengan delta P dibagi rho G. Yang keempat, hitung daya hidrolik pompa dengan rumus pH sama dengan rho dikali G dikali Hq atau sama dengan Q dikali delta P. Yang kelima, hitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus berikut, di mana V adalah tegangan input motor, I besar arus yang mengalir, dan 0,8 adalah faktor daya. Yang keenam, hitung efisiensi dengan rumus pH dibagi PM dikali 100%. Yang ketujuh, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Grafik yang dibuat yaitu grafik delta P VSQ, grafik H VSQ, grafik pH VSQ, grafik PM VSQ, dan grafik efisiensi VSQ. Yang C, kompresor sentrifugal. Langkah yang pertama, jika Anda nyaman menggunakan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. Yang kedua, ubah satuan tekanan suction dan discharge dari satuan relatif ke satuan absolut. Contohnya kilopascal, bar, dan lain-lain. Yang ketiga, hitung massa jenis discharge dan suction menggunakan persamaan gas ideal dengan rumus P sama dengan rho dikali RT, di mana R adalah konstanta gas individual udara. Yang keempat, ubah beda tekanan venturimeter atau delta P ke satuan Pascal. Yang kelima, hitung kecepatan aliran dengan formula V discharge sama dengan akar 2 dikali delta P dibagi KV rho discharge. Yang ketujuh, di mana KV sama dengan 0,288 adalah loss coefficient di venturi. Yang langkah selanjutnya, hitung laju aliran massa fluida untuk setiap titik data dengan formula M sama dengan rho dis suction dikali V dissuction discharge. Saya ulangi, langkah selanjutnya yaitu hitung laju aliran massa fluida untuk setiap titik data dengan formula M sama dengan rho discharge dikali V discharge dikali A discharge. Yang kesembilan, rasio tekanan atau RP dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang ke-10, hitung temperatur isentropik keluar dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, di mana K sama dengan 1,4. Langkah 11, hitung head isentropik dengan rumus di bawah ini. Langkah 12, hitung kerja isentropik dan daya aktual dengan rumus di bawah ini. 13, silakan tentukan CP dari tabel sifat udara. Yang ke-14, hitung efisiensi isentropik dengan rumus W isentropik dibagi W aktual. Langkah 15 sama dengan langkah 14, hitung efisiensi isentropik dengan rumus W isentropik dibagi W aktual. Langkah selanjutnya, hitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus sebagai berikut, di mana V adalah tegangan input motor, I besar arus yang mengalir, dan 0,8 adalah faktor dayanya. Langkah selanjutnya, hitung efisiensi total dengan rumus W isentropik dibagi PM dikali 100%. Langkah yang terakhir yaitu lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Grafik yang dibuat yaitu grafik RP VSM, grafik H isentropik VSM, grafik W isentropik VSM, grafik PM VSM, grafik efisiensi total VSM. D. Rangkaian pompa seri dan paralel. Langkah yang pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. Yang kedua, hitung beda tekanan discharge suction dengan rumus delta P sama dengan P keluar dikurangi P masuk. Yang ketiga, di mana untuk konfigurasi paralel, P keluar adalah rata-rata tekanan keluar kedua pompa. Yang keempat, hitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus H sama dengan delta P dibagi rho G. Yang kelima, hitung daya hidrolik pompa dengan rumus pH
sama dengan Rho dikali G dikali H dikali Q, atau sama dengan Q dikali delta P. Yang keenam, hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa dengan rumus di bawah ini, di mana V adalah tegangan input motor, I besar arus yang mengalir di masing-masing motor, 0,8 adalah faktor daya mekanik konfigurasi pompa tunggal, PM sama dengan P1, 2 pompa seri dan 2 pompa paralel, atau PM sama dengan P1 plus P2. Yang ketujuh, hitung efisiensi dengan rumus PH dibagi PM dikali 100%. Yang kedelapan, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Grafik yang dibuat yaitu grafik delta P VSQ, grafik H VSQ, grafik PH VSQ, grafik PM VSQ, dan grafik efisiensi VSQ. Yang ketiga, karakteristik kinerja. A. Pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal memiliki prinsip kerja yaitu mengubah energi kinetis yang berawal dari kecepatan aliran sebuah fluida menjadi energi potensial atau energi dinamis. Fluida tersebut mengalir melalui impeller yang berputar di dalam casing pompa. Cara kerja pompa sentrifugal yaitu cairan masuk ke impeller dengan arah aksial melalui mata impeller dan bergerak ke arah radial di antara sudut-sudut impeller hingga cairan tersebut keluar dari diameter luar impeller. Zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudut dan meninggalkan impeller dengan kecepatan yang tinggi. Yang B, pompa mixed flow. Pompa mixed flow merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada pompa mixed flow cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah radial dan aksial. Rotor pada pompa mixed flow biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Pompa mixed flow berfungsi untuk menambah tekanan yang menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa aliran radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Yang C, kompresor sentrifugal. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal. Fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi impeller yang terdiri dari hub dan blade dipasang pada poros berputar. Yang D, rangkaian pompa seri dan paralel. Dengan menyusun pompa secara seri akan didapatkan head yang tinggi dan dengan menyusun pompa secara paralel akan didapat debit yang besar. Dalam kondisi tertentu diperlukan pompa dengan debit yang besar dan dalam kondisi yang lain diinginkan head dari pompa yang tinggi. Hal ini menyebabkan perlunya menyusun 2 pompa atau lebih untuk mendapatkan spesifikasi dari pompa yang dibutuhkan. Dengan susunan pompa seri dan paralel tersebut, maka kebutuhan terhadap kapasitas pompa yang diperlukan akan terpenuhi. Jika pada 2 buah pompa dengan karakteristik yang sama kedua pompa tersebut disusun seri, maka head yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari masing-masing head pompa. Sedangkan jika kedua pompa tersebut disusun secara paralel, maka debit yang didapatkan merupakan penjumlahan dari debit masing-masing pompa. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pompa mempunyai spesifikasi yang tidak sama atau berbeda. Yang keempat, jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 sama dengan 7,5 in dan diameter rotor pompa mixed flow di modul 2 12 in, berdasarkan data head dan debit hasil pengujian tentukan A. Kecepatan spesifik kedua pompa, B. Kapasitas spesifik kedua pompa, C. Head spesifik kedua pompa, D. Plot head spesifik vs kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik vs kapasitas spesifik. Tambahkan pembahasannya ke dalam PowerPoint Anda. Berikut tabel dari modul 1 dapat dilihat. Berikut grafik dari modul 1, head spesifik vs kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik vs kapasitas spesifik. Selanjutnya, tabel dari modul 2 dapat dilihat di layar kaca. Berikut adalah grafik dari modul 2. Grafik yang terakhir yaitu efisiensi VSQ. Selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.